Kita beralih ke informasi lain pemirsa, keracunan massal kembali terjadi di Bandung Barat. Kali ini terjadi di SMPN 1 Cisarua. 161 siswa keracunan usai menyantap menu MBG. Sejumlah siswa di SMPN 1 Cisarua merintih kesakitan akibat keracunan massal yang diduga usai menyantap menu MBG. Total jumlah siswa yang keracunan mencapai 161 orang. Bupati Bandung Barat Jajarici Ismail mengecek langsung kondisi para siswa. Ia pun menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan tekankan akan evaluasi menyeluruh program ini. Petugas medis hingga ambulans disiagakan di posko maupun fasilitas kesehatan rujukan. Tak hanya itu, kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Cisarua sementara dialihkan ke sistem pembelajaran daring hingga kondisi dinilai aman. Lakukan evaluasi ya mengenai MBG ini, pada dasarnya memang ini sudah saya sampaikan berkali-kali, program yang sangat baik sekali, cuman kalau tidak dievaluasi dengan tepat ya pasti akan terjadi seperti ini. Saya kedepannya ke BGN supaya melakukan evaluasi lagi lebih mendalam, apalagi ini kejadian sudah 2 kali ya. Hingga Rabu dini hari 41 siswa masih dirawat di posko SMP 1 Cisarua. 55 siswa dirawat di beberapa rumah sakit. Rata-rata siswa yang keracunan mengalami sesak nafas, pusing, dan mual. Meski jumlah korban mencapai 161 orang, namun pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum menetapkan kejadian luar biasa. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional kembalikan anggaran 70 triliun rupiah yang tak terserap ke Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Menq RI Purbaya sebut yang dikembalikan BGN adalah anggaran tambahan 100 triliun rupiah yang diajukan tetapi belum dicairkan ke Menq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa belum menerima laporan terkait pengembalian dana 70 triliun rupiah program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan menurut dia, yang hendak dikembalikan adalah dana cadangan 100 triliun rupiah, di mana anggaran itu belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan sehingga dananya belum tersedia. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, tahun ini BGM menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah ditambah dana standby 100 triliun rupiah. Dari total itu, 99 triliun rupiah berhasil terserap, sementara 70 triliun rupiah dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis terus digelar di seluruh penjuru Indonesia. Anak-anak pun menikmati program unggulan program Presiden Prabowo ini. Makasih ya Pak Prabowo, MBG-nya udah sampai SLP Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Enak banget nih Pak, sering-sering ya Pak. Anak-anak di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, Yogyakarta akhirnya bisa menikmati makanan bergizi gratis. Mereka pun senang dan menyukai menu yang disajikan. Menu berupa ayam katsu, kentang goreng, dan buah kelengkeng ini menjadi favorit para siswa. Sementara di Depok, Jawa Barat, SPPG Sawangan tampil berbeda. Tak hanya menu MBG yang dimaksimalkan, SPPG-nya pun berhias dengan mural. Mural dibuat oleh seniman mural lokal. Mural dibuat sebagai bentuk ekspresi sekaligus edukasi pentingnya gizi seimbang bagi masyarakat. Mural di SPPG Sawangan membuktikan pelayanan publik bisa tampil hangat dan inspiratif.
2 hari mogok sekolah, Wakil Gubernur Banten meminta Dinas Pendidikan menonaktifkan kepala sekolah. Pemirsa, ledakan dahsyat terjadi pada sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang dilaporkan mengalami luka bakar hingga 70% akibat ledakan yang diduga berasal dari tabung gas 12 kg. Detik-detik ledakan, sebuah rumah terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di rumah tetangganya. Dalam rekaman CCTV, seorang pria yang tengah memainkan ponsel di garasi rumahnya terkejut dan menyelamatkan diri saat ledakan terjadi. Nampak sejumlah puing terlempar, pagar dan tembok rumah juga hancur akibat ledakan. Polisi mengungkapkan ledakan terjadi akibat tabung gas 12 kg. Polisi juga menyebut ada 2 korban yang mengalami luka bakar hingga 70%. Kini kedua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Wenda, selamat sore. Bagaimana situasi terkini pasca ledakan di sana? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pagi hari tadi terjadi ledakan yang cukup besar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bagaimana situasi pasca ledakan tersebut. Nah, bisa dilihat Diandra, di belakang saya ini adalah rumah di mana terjadinya ledakan tersebut. Nah, bisa dilihat ini puing-puingnya, jadi memang karena ledakannya cukup besar sehingga genteng-genteng pun ini sampai ke bawah runtuh gitu. Dan berdasarkan identifikasi sementara, ledakan ini terjadi akibat ledakan dari tabung gas 12 kg yang mana ini menghancurkan satu buah rumah, dan yang rumah sebelahnya ini juga bisa dilihat Diandra dan juga pemirsa, ini juga ikut hancur ya, bagian atasnya, kaca dan juga plafonnya juga ini ikut hancur. Nah, dari ledakan ini ada 2 orang korban, yang mana satu korban ini berinisial W ini mengalami luka bakar yang cukup berat, sehingga saat ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina karena sebelumnya dirujuk ke rumah sakit terdekat yang mana alat-alatnya ini tidak lengkap sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina. Jadi bisa dilihat ini lumayan parah ya Diandra dan juga pemirsa, reruntuhan rumahnya, dan kepolisian pun saat ini belum melakukan olah TKP, dan nantinya jika ada olah TKP tentunya akan segera kami informasikan kepada Anda juga dan pemirsa di rumah. Diandra. Berarti sudah dikonfirmasi untuk penyebab ledakan sendiri ini apa? Iya Diandra, berdasarkan informasi yang kami terima, ledakan di rumah yang berada di belakang saya ini berasal dari tabung gas 12 kg. Namun dari informasi yang kami terima pula, dari ledakan tersebut memang hanya terjadi ledakannya saja, tapi setelah ditelusuri ini tidak ada kebakaran di sekitar rumah, jadi hanya ledakannya saja, yang mana bisa dilihat ini puing-puingnya pun hingga ke jalan, dan saat ini pun sebetulnya sudah ada polis line ataupun garis polisi, sehingga warga ini sebetulnya tidak bisa mendekat, Diandra. Nah, untuk korban yang ada di rumah ini, yang terjadi ledakan ini adalah seorang ibu lansia dan tinggal sendiri berdasarkan informasi yang kami terima, sehingga saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit tentunya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Diandra. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas.